Iya, 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 iya. J, selamat malam Pak Pacul, izin perkenalkan saya Dibakti. Saya pengen flashback ke mungkin berapa puluh tahun yang lalu ya, ketika Pak Pacul ini memutuskan, waktu itu kalau nggak salah di tahun 2000-an ya, untuk memutuskan di usia 44 tahun, dimana kalau kita tahu usia 44 tahun itu Presiden Soekarno baru jadi presiden. Nah ini umur 44 tahun baru menentukan sikap akan masuk ke politik. Nah itu tadi Koreanya itu jaraknya seperti apa waktu itu Pak, yang membuat inspirasi akhirnya tak berpolitik lah seperti itu. Adinda sekalian, kau lihat arus zaman, perubahan arus zaman harus dilihat. Ketika masa reformasi saya lihat di dalam aturan Undang-Undang Dasar 45, oh ke depan ini partai politik ini bisa dipakai untuk melenting ke atas. Ini baru orbitnya loh, orbitnya bisa melenting. Aku belum menentukan siapa yang saya ikuti, tapi orbit ini bisa melenting ke atas. Kan gitu. Jadi masuklah saya ke partai politik. Plus 99 saya diajak belum mau. Masih kacau balau. Tapi saya putusin 1 Juli 99 saya masuk partai politik full. Kalau dulu kan ya di pinggir-pinggir. Lama saya di politik, 77 saya sudah politik, sudah ikut politik. Memang seneng. Tetapi ketika 100% saya masuk di politik itu 1 Juli 99. Saya pastikan 100% saya masuk politik. Kemudian 17 Juli saya hijrah ke Jakarta. Itu 17 Juli 99 saya hijrah ke Jakarta. Ngorea dulu. Sampai nggak tak ceritain nggak. Tiap pagi saya bangun pagi, saya kos di Depok. Di Depok pagi-pagi bangun, setengah 4 jam 4, ngambil koran sendiri di bawah jembatan Cawang. Kemudian saya rumuskan itu ada 10 koran. Di Jakarta waktu itu terbit 10 koran, 1 Jakarta Post. Pagi kita lakukan analis. Harus sebelum jam 8 harus sudah selesai. Dulu pagi kita baca, saya nggak bisa komputer, Korea. Saya hire kawan yang bisa komputer, saya bayar untuk ketik. Saya tulis pakai tangan, ketik. Tiap Rabu saya melakukan analisis politik. Saya punya kemampuan itu karena buku ketika mahasiswa bacaan buku saya politik banyak sekali. Saya bisa menulis itu. Dan itu akan dikirim ke tempat Ibu Ketua Umum sebelum jam 8 pagi untuk menemani sarapan. Beliau akan lihat resume daripada koran itu. Siapa yang memerintahkan? Waktu itu adalah Korlisle. Pak Korlisle, Profesor Dr. Korlisle sudah almarhum. Beliau adalah konsultannya Ibu Ajat. Yang bikin saya. Tiap pagi. Ngeri nggak? Korea, ototnya harus proaktif. Ini jalan. Waduh, ampun. Kalau hari ini gua kaya, Bos. Mobil saya Lexus, Bos. Ada sopir lagi. Sopirnya udah tinggal tidur aja, udah jalan. Hari ini, ketika masa susah, sopir sendiri. Anjak. Begitu loh. Mobilnya aja sidek GL, jelek. Udah jalan aja. Begitu cerita. Kalau nanti malam kita ngobrol politiknya sampai malam di atas jam 11 begitu, saya nggak berani pulang ke Depok. Saya tidur aja masuk ke komplek DPR itu, saya tidur di mobil. Ini cerita. Pak Pacul ceritanya true story. Kalau Pak Mantap bilang true story. Orang PDI. Begitu Adinda ya. Siap. Oke. Mas Pacul, kenapa di tahun 99 itu milih untuk berpolitik? Dari sekian banyak pilihan, kalau misalkan Korea ini pengen kaya raya kan tinggal pansos aja sama pengusaha ya kan, minta kerjaan sama pengusaha. Kenapa milih politik sih? Nomor 1 Adinda, tadi kan sudah aku bilang di awal, kenalilah dirimu.
Sun Tzu juga mengatakan, kenalilah dirimu. Di mana kau punya kekuatan. Diri saya kenali diri saya memang suka politik. Jadi aku kenali diri saya suka politik, saya ambil putusan itu. Masuk politik. Jadi nomor satu, you punya passion nggak? Gitu loh, you punya passion nggak? Kalau punya, you masuk ke sektor itu. Nah itu kalau saya politik passion, jadi saya masuk aja ke situ. Dulu kok nggak masuk? Oh nggak bisa. Dulu hierarkinya terlalu berat. Itu hierarki reformasi ini, mohon maaf Adinda, reformasi ini membuat para Korea-Korea, wah lompat-lompat kayak bermain di air hujan turun itu, wah muncul Nusron, Korea siapa lagi? Mau muncul siapa lagi? Itu Korea, Pak Setia Novanto Korea, Said Abdullah Korea, aduh banyak sekali. Masuklah ke DPR semua. Jadi di DPR sana itu jagoan semua. Mereka rata-rata mula-mula dari miskin, gimana? Bisa pemilu menang. Itu kalau nggak Korea nggak bisa. Pak Manto bisa pemilu menang. Ini sempat gagal. Pemilu nggak lolos sempat. Karena ya uangnya terbatas. Uangnya terbatas ini anak. Waktu itu. Gak cari sponsor Pak? Wah dulu tetap tak marahi. Setelah itu gagal, kita sulap untuk jadi-jadi. Nah. Langsung jadi ketua DPR, itu true story ya. Dia gagal pemilu, kita sulap. Loh kok bisa? Ah Korea. Jadilah dia langsung ketua DPRD. Ini cerita nyata. Cerita nyata, bukan cerita ngaco, itu orangnya hidup. Setelah itu aku bilang, lu jangan pelit-pelit. Di politik ini dulu kan agak berperhitungan. Berhitung-hitung, sekarang udah enggak. Sekarang udah sombong dia. Di sini ada ratusan, sini 50-an gitu loh. Nanti kalau ketemunya yang ini ya dari sini 50 gitu loh. Kok 50? Enggak apa-apa ini orang-orang Demokrat kasih biru aja. Gitu. Nah itu gojekannya dia, ini bukan berarti menghina Demokrat sama sekali enggak. Ini cuma gojekan ala Korea ini loh. Gojekan ala Korea itu bukan penghinaan. Oh, Korea itu kalau jawab kan sesuka-sukanya udelnya itu. Sehingga kalau Korea dibawa ke TV, direkam ini bahaya Korea ini. Ngomongnya suka ngaco dia. Itu Korea.